Brondong. Bahkan di tengah-tengah pantai yang nggak ada orangnya, di situ ada perkubuannya, nanti ada fotonya. Lanjut. Nah, ini saya perbesar. Jadi ini kelihatan bahwa ini ada perkubuan yang dari beton, ini untuk mengintai. Ini sama, ini posisinya bulat. Ini sepertinya kantor ataukah untuk perikanan zaman dulu atau apa? Nah, apa KUA yos? Ya. Tapi yang jelas bahwa di wilayah pantai terdapat pertahanan. Terdapat pertahanan yang fungsinya untuk menahan serangan dari laut. Di Paciran sudah ada. Nah, lanjutkan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah pantai yang dari Paciran menuju ke Brondong. Kalau kita lihat di sini, nah banyak sekali perkubuan. Nanti yang di sini ada fotonya lagi. Ini banyak sekali kubu-kubu pertahanan. Yang membangun adalah dari Belanda, menjaga supaya wilayah daerah pesisir utara ini tidak didarati oleh Jepang. Padahal Jepang mendaratnya tidak di Paciran. Jepang mendaratnya di sebelah baratnya Tuban. Nah, nanti Belanda mendaratnya dipikir dari Paciran, enggak, mendaratnya dari Gelondong. Dari pantai Gelondong jenuh daerah Tuban. Lanjutkan. Ya, ini yang foto yang agak ke arah barat lagi. Di sebelahnya muara sungai yang agak kering ini ada kubu lagi pertahanan. Ini ada rumah-rumah yang sebelahnya ada kubu pertahanan kalau kita jeli. Nah, mungkin fungsinya rumah ini untuk kamuflase, padahal di sini rumahnya untuk pengintaian militer, pengintaian di pesisir laut, yang tujuannya untuk melihat pergerakan yang ada di laut. Ini jelas sekali wilayah Paciran ada fungsi pertahanannya. Jadi kalau di atas ada gua-gua Jepang, gua-gua yang dibangun sama Jepang, biasanya cirinya gua yang dibangun sama Jepang adalah ada bekas gancu. Jadi ada bekas keruk-kerukan, itu ciri utama. Ciri utama dari gua Jepang. Nanti menghadapnya kemana? Menghadap ke pantai, atau membelakangi pantai, atau menyampingi pantai. Itu fungsinya sudah berbeda. Kalau dia menghadap pantai, fungsinya untuk pertahanan, biasanya untuk menyembunyikan senjata. Meriam-meriam disembunyikan di dalamnya gua. Nanti kalau kelihatan kapal, dikeluarkan meriam itu dari gua, ditembaki dari dalamnya gua. Itu fungsinya. Tapi kalau dia membelakangi, biasanya fungsinya pertahanan, kalau enggak untuk perlindungan. Nah, andai kata ini bukit, guanya menghadap ke arah selatan gitu. Itu fungsinya berbeda, ke arah timur berbeda. Kalau dia menghadapnya ke laut, sudah fungsinya untuk pertahanan. Lanjutin. Mundur lagi. Back. Oke. Ini sepertinya daerah Tanjung Kodok. Nah, ini sepertinya daerah Tanjung Kodok. Jadi Tanjung Kodok di tahun 49 modelnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini, nah ini yang seperti Kodok ini, daerah ini, sampai dengan ini. Saya ingatnya hanya model yang seperti ini di Tanjung Kodok ada. Ini tahun 49. Next. Ini agresi militer Belanda kedua, 19 Desember 48, di mana sebagian besar tentara marinir Belanda itu mendarat di Gelondong, di daerah Tuban. Nah, selanjutnya menuju ke Tuban, terus masuk Paciran ini dari arah Sukodadi. Ini berupa patroli. Kalau ini rute penyerbuan yang merah muda, sedangkan yang biru-biru ini adalah patroli. Dari Gresik, Pancur masuk ke Paciran. Dari Sedayu masuk ke Paciran. Dan ada pendaratan Belanda ke Paciran tanggal 20 Mei 49. Nah, biasanya Belanda mendarat itu tidak menggunakan kapal, tapi pakai Amtrak. Amtrak itu sejenis tank amfibi yang di dalamnya bisa dimuati oleh antara 15 sampai 20 pasukan. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Jadi Paciran juga didarati oleh marinir Belanda. Bahkan Belanda dari arah Pancur dan dari arah Sedayu masuk ke Paciran semua. Dan ada satu laporan yang mengatakan jalan menuju Paciran itu sangat rusak berat, sehingga semua yang menuju Paciran tidak bisa langsung ke Paciran, tapi harus bersabar untuk menuju ke Paciran. Lanjutkan.
Nah, inilah arsip Belanda yang menyatakan bahwa ada Operation Report of the Landing at Paciran. Jadi ada laporan operasi pendaratan di Paciran 20 Mei 49. Ini saya unduh enggak bisa. Enggak bisa. Nah, jadi ini sudah satu laporan ini menunjukkan bahwa di Paciran terjadi pendaratan pasukan. Lanjut. Letnan Sugondo. Batalionnya ada di Babat. Nah, kalau tadi kedudukan divisinya ada di mana? Ada di Mantingan, di Madiun. Lah, Pak Koletnan Kolonel Sudirman kedudukannya di Bojonegoro, suatu komandan resimen. Nah, jadi apa di Paciran cuma ada TNI? Tidak. Badan perjuangan yang lain seperti Hizbullah dan lain-lain pasti ada. Pasti ada angkatan lautnya. Nah, cuma saja yang tercatat di sini adalah dari bagian angkatan darat di Tentara Republik Indonesia yang bagian angkatan darat. Lanjut. Ya. Nah, ini salah satu cagar budaya sebenarnya yang ada dari Sendang Duwur, yaitu di Desa Ndagen ini ada makam pahlawan yang dikenali ada 3 orang, yaitu Kiai Haji Muhammad Amin Mustafa, Kiai Haji Ahmad Muhtadi Mustafa dengan Mudin Klayar. Nah, ini data-datanya beliau, bahwa beliau salah satunya adalah punya pondok atau warga yang ada di sekitar Paciran yang ditunjuk sebagai komandan Hizbullah. Ini kakak adik beliau berdua. Lanjut. Nah, setelah beliau itu ditangkap, jadi terjadi tragedi penembakan. Jadi pada bulan Juni 49, militer Belanda itu masuk dan membihanguskan bangunan. Nah, memburu para pejuang-pejuang bawa 3 orang tawanan, terdiri dari ulama dan santri. Antara lain Kiai Haji Ahmad Muhtadi Mustafa, Kiai Haji Muhammad Amin Mustafa, bentuk dari umat Islam. Dilatih sama Jepang, Hizbullah. Dilatih selama 3 bulan di Cibarusa, yang digunakan untuk membantu pasukan pembela tanah air sebenarnya, Hizbullah ini. Tapi selanjutnya Hizbullah itu menjadi besar, terutama di wilayah Jombang itu ada 3.000 anggota Hizbullah. Di suatu tempat di tepi jalan utara Desa Ndagen, beliau ini dieksekusi, ditembak mati. Ya, kemungkinan ditanya di mana letak markas Republik, di mana teman-temanmu, di mana persenjataan, di mana amunisi, tapi tidak mau. Barang siapa yang bekerja sama dengan musuh, hukumnya halal dipenggal, halal ditunai sudah beliau ini. Nah, dikubur dalam satu tempat di daerah Desa Ndagen. Ya, artinya beliau adalah orang-orang sini aja. Lanjutkan. Di sebelah sana ini. Oke. Lanjut. Nah, mau digali oleh pemerintah pusat pada tahun 80, tapi keluarga keberatan. Tidak usah dipindah ke Taman Makam Pahlawan Lamongan, dibiarkan di sini saja menjadi monumen sejarah kemerdekaan itu. Nah, seperti di wilayah Ampel dulu ada Taman Bahagia, di wilayah Sunan Ampel itu ada Taman Bahagia. Dipindahi semua, akhirnya tidak pernah terjadi lagi peringatan Hari Kemerdekaan di wilayah Ampel, padahal di wilayah Ampel banyak warganya menjadi korban perang. Lanjutkan. Ini perkiraan sketnya wajah beliau. Ini makanya beliau bertiga. Lanjut. Nah, ini satu komplek. Ini makam pahlawan Kiai Haji Amin dan Kiai Haji Ahmad Muhtadi. Ibnu daerah Ndagen. Ini ada tubuhnya. Ini warga-warga yang di sekitar yang ikut ditembak mati dikebumikan di sisinya, sedangkan yang beliau bertiga tadi dengan Mudin ada di sisi sini. Ini semoga tetap bisa dirawat karena merupakan aset dari perjuangan kemerdekaan. Lanjut. Ini di daerah Paciran, kita lihat bahwa di sini ada rumah yang dibakar sama tentara Belanda. Kemungkinan terjadinya patroli tadi yang tanggal 20 Mei 1949 bahwa Belanda itu kalau membakar sesuatu hal pasti di sini ditemukan, kalau tidak senjata, amunisi, ya ditemukan pejuang Republik. Itu aja. Kalau enggak ya enggak. Ini di rumah-rumah samping-samping enggak ada yang dibakar. Hanya satu yang dibakar dan itu pun difoto oleh pesawat. Artinya
pada saat Belanda itu, marinir Belanda melakukan operasi di daerah Paciran, diikuti pesawat kan sudah direncanakan. Tidak mungkin pesawat ikut di foto seperti ini tidak direncanakan, kan direncanakan. Begitu masuk Paciran terjadi patroli dan pembersihan, sama pesawat ini dikuntit supaya apa? Kalau terjadi perlawanan ya tinggal aja ditembak dari atas atau dibom. Itu yang biasa terjadi. Lanjut. Nah ini kalau saya perbesar modelnya seperti ini. Jadi dibakar habis rumah yang dari kayu, bahkan pohon kelapa yang tinggi juga ikut terbakar. Ini saking besarnya api. Lanjut. Ini dari sisi lain. Nah ini terbakar. Rumah-rumah yang lain aman. Karena apa ya? Memang tidak ditemukan. Tidak ditemukan apa-apa, tidak ditemukan pejuang Republik. Biasanya kalau ditemukan ya senjata atau amunisi atau apa, wah ini sudah pernah jadi markas, bakar. Pasti gitu. Lanjut. Nah ini lebih dekat lagi. Ini ada rumah, ya tidak diode-ode, tidak dibakar. Hanya ini yang dibakar. Ini pasti dimungkinkan sebagai markas Tentara Republik atau markas pejuang. Lanjut. Nah, ini yang tadi foto awal bahwa ini adalah jembatan Paciran yang diputus oleh pejuang. Fungsinya untuk menahan gerak laju pasukan Belanda baik dari arah Paciran, dari arah Brondong maupun dari arah Sidayu. Ini ke arah Sidayu, ini ke arah Paciran Kota atau Brondong. Nah, lanjutkan. Nah, ini kalau diperdekat lagi, posisi hancurnya seperti ini. Jadi rangka-rangkanya masih ada, hanya jembatannya aja dihancurkan, diganti sama jembatan dari sesek yang hanya bisa dilewati oleh manusia, tapi kendaraan seperti tank, seperti truk tidak bisa lewat dan harus jalan. Nah, artinya di sini diputuslah jembatan ini supaya memang untuk kesengajaan supaya tidak bisa dilewati oleh bantuan-bantuan. Nah, jadi bantuannya cuma dari udara saja sama pasukan Belanda. Ini di jembatan Paciran. Lanjut. Nah ini kalau dari dekat dari sisi atas, ini difoto dari pesawat. Nah ini rujak apa mas? Rujak Yutas, insya Allah di daerah sini. Ya belum ada, buahnya masih ditanam. Oke. Nah kalau kita lihat, kita lanjutkan warga Paciran. Ini tentara Belanda yang duduk-duduk. Ini marinir Belanda semua yang duduk. Nah ini marinir Belanda duduk. Nah, ada yang duduk di atas bu ini, dan ini warga kampung Paciran. Mungkin kalau mbah yang sudah sepuh atau apa pernah dengar cerita ini, nanti bisa disambung. Nah, ini ada warga pak, ada warga 3 orang, tidak tahu bawa apa. Nah, ini sepertinya sesuatu hal yang agak berat dibawa. Nah, sampai bungkuk-bungkuk ini 3 orang tidak tahu ini bawa apa. Ini pondasi jembatan Paciran yang berhasil dibongkar. Nah ini di seberang ini ke arah Paciran, ini yang dari arah Sidayu. Lanjut. Nah ini warga-warga yang dikumpulkan dari arah Sidayu, ini dikumpulkan di sampingnya jembatan semua oleh tentara Belanda. Nah ini menunjukkan kalau tidak dipukuli ya. Dan masih aktif utuh dengan sayap yang ada di belakangnya. Dan itu biasanya dimodifikasi, ditaruh di sampingnya jembatan, di bawah jembatan, nanti ditarik dari jauh. Namanya track bomb, ditarik dari jauh meledak. Nah seperti itu. Yang terjadi juga dengan hambatan-hambatan ini. Jadi pelurunya itu ditaruh di atasnya begini, sayapnya di bawah, di atasnya ditaruh jembatan ini, ditaruh halangan-halangan ini. Nanti kalau diangkat sama Belanda ya sudah meledak. Yang sering terjadi seperti itu, halang-halangannya. Lanjut. Nah ini jembatannya kalau kita dekat ini kan rusak. Ini turun ke bawah hancur. Ini penahannya di tengah sampai keluar seperti ini. Nah ini jembatannya sudah ada, ini di wilayah Paciran. Lanjut. Nah ini halangannya meskipun dari bambu dan sesek-sesek, tapi ini seseknya ditidurkan, jadi kelihatan gila dari atas. Ini memang dibuat seperti ini sengaja untuk menggambar. Lanjut. Nah ini menurut saya ada di jembatan Tanggul. Karena melihat kondisi lekuan sungai dengan wilayah yang ada, bahwa ini di daerah Tanggul. Kalau Tanggul itu setelah sini atau sebelum sini? Tunggul ya? Di sebelah sana berarti, Tunggul ya? Jadi sebelum masuk sini? Sebelum
belum ya. Nah ini terjadi, ini di jembatan ini yang tentara Belanda. Lanjut. Lapangan tabel. Mungkin ada. Oke, selesai. Jadi karena memang tidak terlalu panjang, karena teman-teman juga ada. Tapi intinya bahwa memang terjadi banyak hal yang ada di Paciran. Jadi bukan berarti Paciran ini ayem tentu tidak. Tapi adanya rumah yang dibakar, adanya jembatan yang dihancurkan menunjukkan bahwa Paciran ini termasuk wilayah vital. Meskipun Belanda tidak mendarat secara besar-besaran di Paciran, karena mereka sudah membuat hambatan sendiri sebenarnya di Paciran berupa tonggak-tonggak pendarat sehingga tidak bisa. Mereka mendarat di Gelondong di daerah Tuban. Tapi perlawanan di sini dibuktikan ada beberapa orang kiai dan santri yang ditangkap akhirnya diekshumasi di daerah Ragen. Nah, mungkin perlawanan di sini, perang negara di sini ada beberapa yang saya sendiri tidak tahu. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya selain bangsa yang memiliki peradaban tinggi yang tadi diterangkan sama Kang TP, bisa buat candi, bisa buat keris, itu artinya kita punya peradaban tinggi. Selain kita punya peradaban tinggi, kita juga bangsa petarung. Lek enak melok londo, ngapain kita ngelawan? Melok londo kan enak. Tapi kita tidak mau ternyata, meskipun sama Belanda dibangunkan bendungan, kita dibangunkan pabrik-pabrik gula, kita dibangunkan rumah-rumah yang baik, kita diberikan, tapi ternyata tidak mau. Ternyata kita ingin merdeka dan kita ingin jadi negara sendiri. Ya, untuk kejayaannya insya Allah nanti sambil berjalan lah. Kita berdoa bersama-sama. Nih, sekian dari saya, kurang lebihnya karena memang setelah ini ada acara isoma. Jadi memang akan saya percepat juga dengan teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, MC. Oke. Terima kasih pada Kang pemateri yang telah memberikan pencerahan sejarah kepada kita. Kita lanjut dengan istirahat, sholat, dan makan bersama-sama. Matur suwun.